Puji Tuhan, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Pilihlah Kehidupan. Kenapa saya bicara pagi ini tema firman Allah Pilihlah Kehidupan? Karena ternyata ketika saya telusuri dalam Alkitab, saya pelajari dari mulai manusia pertama, nenek moyang kita Adam dan Hawa, sampai kemudian generasi bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah. Ternyata yang mereka pilih kebanyakan bukan pilih kehidupan, tapi yang dipilih adalah kematian. Kehidupan itu ternyata bicara tentang berkat Tuhan. Kehidupan bicara tentang pertolongan Tuhan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kematian bicara hidup dalam kutuk. Dan dari mulai Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden, yang dipilih adalah kematian bukan kehidupan. Yang dipilih justru adalah melanggar perintah Tuhan. Sebab itu penting menurut saya kita mendengar, kita memperhatikan dan sungguh-sungguh bisa mengerti dan memahami firman Allah ini. Sehingga dalam hidup kekristenan yang kita jalani, tidak ada seorang pun di antara kita salah memilih dalam jalan hidup kita. Kita pilih kehidupan, kita pilih Tuhan, pilih firman Tuhan. Kita baca ayatnya saudara ya. Ulangan pasal yang ke-30 kita baca mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita membaca seperti biasanya bergantian. Saya membaca ayat yang ke-15, Anda melanjutkan ayat 16, nanti sampai ayat 20-nya bersama kita baca. Ulangan 30 ayat 15 begini kata firman Allah. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. 16 teruskan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ayat 17 saudara saya baca begini ya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 18 terus. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat 19 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah ayat 20 bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Inti daripada ayat yang barusan kita baca dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Inti dari ayat yang kita baca ini, Tuhan itu ternyata menghadapkan kepada kita dua hal. Coba Anda perhatikan gambar ini. Saya sengaja tiap kali menyampaikan pengajaran firman Allah, firman pengajaran, selalu saya sertai gambar-gambar. Dan gambar itu bukan sekedar main comot, main sodorkan sama saudara. Saya berharap setiap gambar yang saya sodorkan kepada Anda itu bisa membantu Anda memahami dengan baik. Ingat ini firman Allah dengan baik. Nah, saya tunjukkan gambar ini bahwa Tuhan menghadapkan kepada kita dua hal. Yang pertama diperhadapkan namanya berkat, yang kedua adalah kutuk. Berkat itu bicara kehidupan. Di ayat yang 15 tadi, berkat bicara tentang keberuntungan. Berkat bicara tentang kita disertai sampai generasi anak cucu kita.
Tapi kutuk itu bicara kematian atau kebinasaan, bicara kesusahan, bicara penderitaan, bicara kemiskinan, bicara tentang tangan Tuhan dan lagi menyertai kita. Dalam hidup di dunia ini, Tuhan perhadapkan kita dua perkara ini. Mana yang kita mau pilih? Seperti gambar yang Anda lihat, kita setiap hari bagaikan ada di dua persimpangan jalan. Yesus pun dalam Injil Matius pernah berkata, itu suka dipakai dalam lagu anak-anak kecil waktu kita sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan. Itu kan Yesus langsung mengajarkan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Mana kita mau pilih? Kalau kita pilih yang lebar, pintunya lebar, jalannya lebar, itu ternyata jalan menuju kepada kebinasaan, kematian. Jalan yang salah. Tapi Yesus berkata, ada pintu yang berikutnya namanya pintu yang sempit. Jalannya sempit, tidak nyaman. Tetapi itu membawa kita kepada hidup berglori. Kepada hidup yang penuh kemenangan, hidup penuh kemuliaan, sukacita. Itu Yesus sudah ajarkan pada kita. Tinggal mana kita mau pilih. Selalu setiap hari kehidupan kekristenan kita diperhadapkan dua pilihan ini. Lebar apa sempit kita pilih. Pilih berkat atau pilih kutuk, kebinasaan, kematian. Dan ternyata meskipun kita diperhadapkan pada dua pilihan, kematian, kehidupan, berkat dan kutuk, luar biasanya dalam Ulangan 30 yang barusan kita baca tadi, khususnya di ayat yang ke-19, Tuhan itu kasih tunjuk jalan sama kita. Coba kita baca ya. Tuhan itu kasih nasihat, Tuhan kasih dorongan kepada kita, pilihlah kehidupan. Nah, kita lihat ayat ini coba. Ulangan pasal 30 di ayat 19. Mari perhatikan ayat ini, saya baca ya. Perhatikan baik-baik per kalimat yang ada di firman Allah ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan terus dan kematian. Ya, berkat dan kutuk. Nah, perhatikan kata Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan, kasih nasihat. Tuhan kasih dorongan, pilihlah kehidupan, kata Tuhan. Tuhan kasih jalan, ditunjukkan jalannya. Jangan pilih kematian. Tuhan tidak ingin kita mengalami kematian. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kutuk. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam tangisan, air mata, penderitaan, susah payah, sengsara. Tuhan tidak ingin tiap hari kita menderita sengsara. Makanya Tuhan kasih tunjuk jalan sama kita. Jangan pilih kematian, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau, baik kita, bahkan sampai maupun keturunanmu, generasi anak cucu kita. Tuhan kasih tunjuk, jangan pilih kematian. Di balik kematian, kebinasan ada kutuk, ada penderitaan, kesengsaraan. Pilihlah kehidupan, kata Tuhan. Nah, perhatikan, coba gambar yang saya kasih sama saudara. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan sampai menunjukkan jalan kepada kita? Sering saya ajarkan sama saudara bahwa sesungguhnya Tuhan itu bukan tukang paksa. Dari awal manusia itu diciptakan oleh Allah, didesain dengan diberikan kehendak bebas. Kita sama-sama tahu itu. Tuhan kasih free will kepada kita, kehendak bebas untuk kita. Jadi Tuhan kasih perhadapkan dua pilihan, pilih kehidupan, pilih kematian. Dan Tuhan katakan, kita yang jadi nakoda untuk memilih buat kehidupan kita masing-masing. Terserah mana kita mau pilih. Anda dan saya jadi nakoda atas kehidupan kita masing-masing. Tuhan saudarakan, kamu mau pilih kehidupan, pilih kematian. Tetapi baiknya Tuhan gini, Tuhan tunjukkan jalan sama kita. Tuhan kasih clue sama kita, kamu jangan pilih kematian ya. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan gak ingin setiap kita orang yang percaya kepadanya hidup dalam kutuk penderitaan. Makanya Tuhan kasih clue kepada kita. Tuhan kasih tunjuk jalan, pilihlah kehidupan. Di situ ada berkat untuk kamu dan anak cucumu. Pilih kehidupan. Pertanyaannya adalah, lihat gambar ini, kenapa gitu loh Tuhan sampai menunjukkan jalan kepada kita. Meskipun kita jadi nakoda atas kehidupan kita masing-masing, tapi Tuhan kasih tunjukkan jalan, pilihlah kehidupan, kata Tuhan.
Karena ternyata begini ketika saya pelajari, ternyata banyak mayoritas dari orang Israel yang adalah umat pilihan Allah, ternyata didapati di firman Allah lebih memilih kematian daripada kehidupan. Lebih memilih hidup dalam kutuk dan terkutuk daripada hidup dalam berkat Allah yang luar biasa. Dan saya katakan tadi dari mulai nenek moyang kita Adam dan Hawa, yang dipilih bukan kehidupan. Coba kita lihat beberapa contoh-contoh di dunia ini. Bahwa memang manusia di dunia lebih memilih itu kematian. Saya kasih contoh yang realita, yang fakta. Saya pikir semuanya kita tahu bahwa negara Jepang, di Jepang itu angka bunuh diri boleh dikatakan tertinggi di dunia. Saya pernah baca surveinya. Itu kalau nggak salah survei 2022 atau 2021. Saya pernah baca setiap hari di Jepang itu kurang lebih ada 76 orang meninggal karena kasus bunuh diri. Makanya nggak heran negara Jepang itu terkenal sebagai salah satu negara yang angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Salah satunya adalah Jepang. Karena per hari setiap hari itu dikatakan ada kasus 76 orang mati karena bunuh diri. Bukan karena kecelakaan tapi bunuh diri. Karena kita tahu di Jepang itu salah satu negara yang saya menyebutnya ya. Semacam kayak kepercayaan ada satu ajaran filosofi kehidupan untuk menjaga harga diri daripada malu gitu. Misalnya gagal melakukan visi. Gagal dalam melakukan sesuatu tugas. Daripada malu karena kegagalan, jaga gengsi, harga diri, maka ada yang namanya filosofi yang namanya harakiri. Dengan samurai pedang, tusuk diri, berat. Itu cara kuno zaman dulu. Atau cara kuno yang ada zaman dulu gantung diri, pakai tali. Dan itu masih cara kuno ini mungkin saya tidak tahu, mungkin masih ada di Jepang. Tapi cara modern saya temukan, saya pernah baca beberapa lama sudah ya. Ada cara modern di Jepang mati bunuh diri. Ya hampir sama di dunia ini juga, di Indonesia juga sama. Naik ke gedung bukit yang tinggi, jatuhkan diri. Dan itu bukan cuma orang tua ya. Anak-anak sekolah saja umur 18 sampai 22 tahun, 25 tahun usia produktif kira-kira begitu. Itu bisa mati bunuh diri gara-gara enggak naik kelas. Malu kan gitu ya, harga diri kan. Atau gara-gara misalnya gagal gitu lulus sekolah. Atau nilai saja, mendapatkan nilai yang jelek malu. Bisa bunuh diri coba. Begitu rapuh ya orang gak punya Tuhan gitu. Itu usia produktif. Dan yang mengerikan di Jepang itu yang ditakuti adalah mati dengan menggunakan gas beracun yang lagi banyak orang lakukan. Karena itu yang mati bukan cuma orang bunuh diri. Itu jangan-jangan tetangga kamar kanan kiri muka belakang. Itu bisa mati gara-gara kena gas beracun. Minimal koma kalau kena gas beracun. Ngeri kan. Dan itu terjadi di Jepang. Pakai gas bunuh diri. Terjun di gedung yang tinggi. Atau mungkin ada yang pakai tali sekarang. Dan macam-macam saudara. Minum racun. Gas beracun itu yang berbahaya. Dan saya ulang. Ternyata banyak orang di dunia ini lebih memilih, salah satunya orang Jepang, memilih bunuh diri. Itu bukan cara Tuhan, saudara ya. Cara orang Kristen hadapi masalah, menghadapi kegagalan bukan bunuh diri. Datang sama Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, meskipun sulit, meskipun sukar. Beberapa lama yang lalu, ini di Indonesia, di Lampung kalau nggak salah, atau di mana itu daerah Sumatera ya. Ada seorang karena sakit gak sembuh-sembuh, itu ada beritanya di televisi, di warta berita, sakit gak sembuh-sembuh putus asa. Seorang bapak, dia tidurkan dirinya di bantalan rel. Untung ada yang tolong dia, untung ada yang tahu gitu, untung dia selamat. Sengaja dia menidurkan dirinya di bantalan rel, padahal tubuhnya, kepalanya tidak dihargai 100 juta atau 150 juta. Itu beda masalah kan saudara ya. Bayangkan hanya karena putus asa, sakit, sesak nafas. Dari muda mungkin sampai tua tidak sembuh-sembuh. Sampai dia mau mengakhiri hidupnya. Itu kan cara setan dia bunuh diri. Itu kan tipu muslihat setan. Ada ayat yang mengatakan Markus 8:36. Saudara ya. Apa gunanya Yesus katakan seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi ia kehilangan nyawanya, jiwanya binasa. Ada banyak orang juga karena harta dunia. Ada orang karena filosofi hidupnya yang salah. Akhirnya membunuh dirinya. Tapi apa artinya gitu ya.
Saya pernah ajarkan sama saudara, kita itu punya kuasa otoritas selama tubuh ini masih hidup. Karena tubuh ini bait Allah loh saudara ya. Makanya betapa penting Yesus ajarkan kepada kita, firman Allah ajarkan kita, jaga tubuh kita sebagai bait Allah, tetap sehat. Karena otoritas kuasa Tuhan ada atas kita. Pemakaian Allah dahsyat sama kita. Ketika tubuh kita masih hidup, kita punya otoritas atas muka bumi ini. Tapi ketika tubuh mati, selesai. Kita gak punya kekuatan otoritas kuasa Allah lagi. Tubuh ini mau dipakai sama Tuhan. Allah itu roh, saya pernah ajarkan. Makanya Allah untuk pakai kita butuh namanya tubuh. Setan juga roh. Makanya setan juga perlu pakai tubuh manusia untuk mengerjakan tipu muslihatnya. Mana yang kita mau dengar? Mana yang kita mau pakai mentaati perintahnya? Taat perintah Tuhan lah. Makanya Tuhan kasih clue, kata kunci. Tuhan kasih nasihat, tunjuk jalan. Jangan pilih kematian, pilih kehidupan. Kehidupan ada berkat Tuhan di sana. Nah, tadi saya katakan, saya ceritakan sekarang. Nenek moyang kita yang pertama, manusia pertama, Adam dan Hawa. Ternyata juga sama. Sejak abad mula manusia pertama lebih memilih kematian daripada kehidupan. Kita tahu cerita itu. Tuhan kan sudah ngomong sama Adam dan Hawa. Adam, Hawa, Taman Eden itu kan satu taman yang penuh fasilitas dan penuh kapasitas. Semua fasilitas di masa itu ada di Taman Eden. Semua yang mereka perlukan, semua mereka butuhkan untuk mereka hidup. Tuhan sediakan fasilitas, semua serba ada di Taman Eden. Taman keindahan. Taman Eden itu taman kebahagiaan. Semua ada di situ dan Tuhan berkata gini, semua yang aku sediakan di taman ini, pohon buah boleh kamu makan, silakan makan semuanya. Tapi satu yang tidak boleh, yang ada di tengah-tengah taman, buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Pohon itu, buah itu gak boleh kamu makan. Sebab pada waktu kamu makan, kamu mati, kata Tuhan. Semua boleh dimakan, fasilitas yang ada silakan dinikmati. Cuman satu yang gak boleh dimakan, buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu makan, kamu mati. Adam dengar itu, ya Tuhan, amin ya Tuhan, kata si Hawa sama Adam. Tapi kita tahu kemudian si setan datang menipu dia. Dan ternyata kemudian singkat kata di akhirnya saya katakan ini, Adam dan Hawa lebih memilih kematian daripada kehidupan. Lebih memilih mendengar tipu daya iblis, tertipu dia. Dia lebih memilih melanggar perintah Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dia nggak taat pada firman Allah sumber kehidupan. Malah ikuti kata iblis membawa dia sumber kematian, kebinasaan. Jadi ternyata sejak manusia pertama mengalami seperti itu umat Tuhan. Dan ingat saudara ya, apa yang pernah terjadi pada bangsa Israel, apa yang diceritakan di Alkitab 1 Korintus 10 ayat 11, kita mesti waspada. Termasuk kegagalan Israel ngomel bersungut-sungut di padang gurun, itu peringatan. Dituliskan di Alkitab, kata 1 Korintus 10 ayat 11 sebagai contoh, sebagai peringatan buat kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Jadi apa yang terjadi pada umat Allah di perjanjian lama, terutama khususnya umat Allah Israel, itu gambaran buat kehidupan kita gereja Tuhan di akhir zaman, cerminan. Jadi apa yang terjadi pada mereka, itu bisa berulang terjadi pada gereja Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang hidup di zaman ini, zaman akhir zaman ini. Makanya kita perlu waspada, ikuti kata Tuhan, jangan pilih kematian, pilihlah kehidupan. Saudara pasti pernah mendengar apa yang saya ceritakan. Di negara bagian Amerika Serikat, bagian utara pesisir pantai Amerika Serikat ada namanya negara bagian Guyana. Ada satu tragedi di Guyana secara revolusioner. Ada 900 orang mati secara bersamaan. Kok bisa mati bersamaan? Iya, karena ini gereja ya. Ada gereja, gembalanya, pendetanya namanya pendeta Jim Jones. Pendeta ini aliran Pantai Costa, kayak saya begini Pantai Costa, kayak kami orang Pantai Costa. Percaya pada pekerjaan Roh Kudus. Bahkan pendeta Jim Jones ini memang menekankan tentang pekerjaan Roh Allah, pekerjaan karya Roh Kudus dalam gereja, mengajarkan peristiwa hujan akhir, kegerakan Roh Allah. Pendeta Jim Jones, Pastor Jim Jones dipakai dalam kesembuhan-kesembuhan ilahi. Banyak orang sakit disembuhkan, menyampaikan nubuatan-nubuatan Roh Allah.
Sehingga jemaat fanatik sama ini pendeta. Jemaat mendengar setia pada perkataan pendeta. Sampai satu kali pendeta ini tertipu dan jemaat tertipu sama perkataan setan. Dia pilih kematian. Satu kali tidak tahu bagaimana ceritanya, si pendeta mendapat bisikan roh katanya, tapi itu kan setan yang berbisik. Ngajak di satu tempat di gereja ini, ya, lalu minum racun, ngajak minum racun. Dari mulai suami istri, keluarga sampai anaknya dijak minum racun. Jemaah nurut. Hari itu terjadi tragedi di Guyana yang revolusioner. 900 orang jemaat mati meninggal dunia keracunan. Termasuk si pendeta. Pendeta minum racun, jemaat ikut minum racun. Karena mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Belum. Kalau Anda sekarang tanya sama saya, pendeta, apakah Tuhan sudah mau datang? Masih belum. Tanda-tandanya masih belum. Itu padahal peristiwa 20 puluhan tahun yang lalu terjadi. Si pendeta katakan menyambut kedatangan Tuhan. Minum racun mati. Bukan begitu caranya. Ternyata gereja pernah mengalami ini. Apa yang dialami di Alkitab, Tuhan katakan jangan pilih kematian, pilih kehidupan. Ternyata terulang. Gereja Tuhan di Guyana bunuh diri, pilih kematian. Bunuh diri bukan cara orang Kristen. Alkitab tidak pernah ajarkan bunuh diri. Pendeta ini dipikir itu cara betul. Jemaat ikut-ikutan gereja Tuhan di Guyana pikir, wah ini pendetanya betul. Makanya ada satu ayat yang mengingatkan kita. Amsal 14 ayat 12 katakan apa buat kita? Ada jalan yang disangka orang lurus. Wah ini benar. Tapi ternyata ujungnya menuju kepada maut. Salah gitu. Makanya saudara ya, ikuti petunjuk Tuhan, jalannya buat kita pilih kehidupan. Pilih kehidupan itu pilih taat sama perintah Tuhan, bukan berontak kayak Adam sama Hawa. Makanya jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan A, B, C, bahkan pendeta kita salahkan. Kok hidup saya menderita, hidup saya sengsara, kok saya susah sih doa gak dijawab-jawab. Jangan-jangan yang kita pilih bukan kehidupan, yang kita pilih bukan perintahnya Tuhan, ketaatan pada perintah Tuhan. Hidup kita ikut Tuhan, kita Kristen, tapi hidup kita menyimpang dari Tuhan. Ikut Tuhan, tapi masih hidup dalam perjinahan. Ikut Tuhan sebagai orang Kristen, umat pilihan alam, tapi kita masih minum mabuk pakai narkoba. Dosa pun kita masih lancar. Hidup dalam kenajisan masih kita buat. Sementara status kita orang Kristen anak Tuhan. Ini namanya kita kena tipu setan. Ini namanya kita bukan pilih kehidupan jalan Tuhan. Jalan yang sempit kita gak pilih. Kita pilih jalan yang lebar. Yang dipilih banyak orang di dunia ini. Jalan kematian. Jalan penderitaan. Ada kutuk di atas kehidupan kita. Kenapa? Gak ikut jalan kehidupan. Firman itu firman kehidupan. Coba kita lihat Mazmur 119 ayat 50. Apa kata pemazmur di sini? Pemazmur dari kalimat-kalimatnya kalau Anda baca mulai ayat 1 menghadapi penderitaan, hadapi tantangan, hadapi sengsara. Tapi mari lihat apa kata pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 50. Dia berkata begini, inilah penghiburanku. Kata pemazmur yang lagi menderita. Dalam sengsaraku, jelas punya sengsara, problem hidup yang berat. Bahwa janjimu, terjemahan lain, bahwa firmanmu menghidupkan aku. Saudara kalau punya persoalan, punya penderitaan, punya beban hidup yang berat menindih hidup kita, penghiburan kita itu Tuhan. Pilihlah firman. Karena bahwa firmanmu, bahwa janjimu itu yang menghidupkan aku. Tadinya kita udah lemah, jadi hidup lagi semangat kita. Iman kita jadi hidup, pengharapan kita jadi hidup, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan jadi hidup, berkobar-kobar, menyala-nyala. Kenapa? Pilih firman, pilih Tuhan sumber kehidupan, pilih ketaatan pada Tuhan itu sumber kehidupan. Disitulah kita dapat penghiburan, disitulah ternyata kita mendapat jalan keluar dari Tuhan. Di Alkitab ada satu cerita, Yosua 24 ayat 15. Ini cerita Yosua pasal terakhir ketika bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan. Sudah menang, sudah memasuki menduduki tanah Kanaan. Sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, air susu dan air madu yang manis. Udah nikmat, udah menikmati keindahan berkat Tuhan. Tetapi ternyata umat Israel kebanyakan mayoritas mereka percaya pada Tuhan,
tapi hidupnya masih menyimpang. Masih pegang jimat-jimat. Kalau orang Manado bilang masih pegang opo-opo. Masih pegang benda-benda bertua, ilah-ilah yang lain. Sampai Yosua itu bohwat, udah tidak ada jalan lain, udah capek hatinya berkata, terserah mana kamu pilih, aku dan keluargaku menyembah Tuhan. Coba kita lihat ayat ini, Yosua 24 ayat 15. Saya baca ya, perhatikan ayat ini. Selalu terulang gitu loh. Yang dipilih umat kematian, bukan kehidupan. Yang dipilih malah melanggar, bukan ketaatan. Ini peringatan, warning, ikuti petunjuk Tuhan, jangan pilih kematian. Pilihlah kehidupan. Saya baca ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, kata Yosua, untuk beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. Pilihlah, kata Yosua. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, ini pilihan Yosua dan keluarganya. Kami, dikatakan apa? Akan beribadah kepada Tuhan. Pilih kehidupan. Pilih cari Tuhan. Pilih tinggal dalam Tuhan. Tidak terpengaruh, terkontaminasi jalan kematian. Pegang opo-opo, pegang jimat-jimat. Masih percaya kepada kuasa-kuasa ilah yang lain. Kadang umat Tuhan itu aneh. Termasuk orang Kristen zaman kita ini. Kadang kita aneh. Kita ini punya Tuhan yang hidup loh saudara. Yesus itu Tuhan yang hidup, yang terbukti pertolongannya. Kita ini punya Tuhan yang berkuasa. Yang Alkitab catat buat kita, beritahu buat kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita. Saya suka ajarkan sama saudara. Saudara jangan ketika hadapi persoalan. Lalu saudara berpikir pasti gak ada jalan keluar. Ada Tuhan hidup yang sanggup tolong kita. Jangan kasih harga mati buat setiap persoalan sesulit apapun kau hadapi. Dia sanggup, dia hidup menolong kita. Dia bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang tinggal dalam diri kita, bukan Tuhan yang piansu yang gak bisa bikin apa-apa. Dia Tuhan yang berkuasa, tapi aneh. Kita ngerti bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Masih juga percaya kepada jimat-jimat. Sorry ya, percaya kepada orang-orang pintar, dukun-dukun paranormal. Apapun masalahmu, cuman satu, Yesus jawabannya berkuasa buat kita. Jangan tergoda seperti orang Israel yang tinggal di tanah Kanaan. Ternyata mereka masih pegang itu. Yosua udah capek. Rasanya dia udah marah dalam hati. Terserah kamu pilih yang mana. Aku pilih tetap beribadah kepada Tuhan. Aku pilih dan keluargaku tetap mencari Tuhan. Kamu pilih yang mana, terserah kamu. Ada mau pilih yang mana? Saya mau tanya. Jemaat yang saya kasihi, ya, meskipun kita tidak pernah bertatap muka secara langsung, yang online, yang jauh-jauh, tapi saya menganggap ada sebagai jemaat yang saya layani tiap hari. Ada mau pilih yang mana? Ikuti anjuran Tuhan, nasihat Tuhan, pilihlah jalan kehidupan. Selalu terulang. Saya coba ingatkan, saya coba ceritakan. Pada zamannya Yesus juga sama. Pada waktu Prapaskah, Anda lihat gambar ini ya. Nanti baca di rumah Lukas 13, selesaikan deh. Satu perikop 13 sampai selesai. Hari itu Prapaskah, sebelum Paskah. Selalu sebelum merayakan Paskah itu ada, kalau di negara kita istilahnya amnesti. Ada penjahat-penjahat kaliber kakap gitu ya. Akan dikasih amnesti, dibebaskan. Hari itu ada seorang penjahat. Kalau kita baca dalam Matius 27. Nama penjahat ini adalah Yesus Barabas. Penjahat yang paling ditakuti. Musuh rakyat nomor satu. Musuh negara nomor satu. Perampok. Lalu pemerkosa. Pencuri. Pembunuh. Ini musuh negara Romawi nomor satu di Israel. Musuh rakyat ini. Ya, hari itu diperhadapkan sama Pilatus. Lalu Yesus juga yang setelah dicambuk dihadapkan juga sama mereka. Kalau kita lihat dalam kisah ini, dalam cerita ini, Pilatus berharap supaya Yesus dibebaskan. Diperhadapkan. Ngomong sama rakyat Yahudi, ada imam-imam, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada umat orang Yahudi kata, mana yang kalian mau pilih di saat mau Paskah itu, yang akan dibebaskan, terima pengampunan, terima amnesti. Ada tahu yang dipilih para Lewi, para imam, ahli Taurat, orang Yahudi, umat Tuhan, apa yang mereka pilih? Mereka berkata apa? Bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan Yesus.
Mereka pilih penjahat, mereka pilih perampok, mereka pilih kejahatan, mereka pilih perzinahan yang dibebaskan. Yesus salibkan dia. Coba lihat, umat Allah pada zaman Yesus pun menolak Yesus. Sumber kehidupan, terang dunia itu. Mereka lebih pilih kejahatan si penjahat yang mereka pilih. Yesus Barabas, Yesus orang Nazaret, salibkan dia. Ngeri merinding saya ngomong. Terulang lagi. Itu terjadi pada zamannya Yesus. Bebaskan Barabas. Kok pilih perampok ya? Pilih pemerkosa. Itu imam loh, itu Lewi di masa itu. Itu ahli Taurat, itu orang Yahudi. Salibkan Yesus. Mereka mau Yesus yang mati. Barabas yang hidup. Sebagai ayat yang terakhir, saya mau bawa saudara pada kitab Amos. Beberapa ayat saya coba selesaikan. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Kita bicara tentang Bani Yusuf. Yusufnya bagus, tapi anak cucunya gak bagus. Namanya Bani Yusuf. Saya baca ya. Sebab Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Terus, janganlah kamu mencari Betel, tempat saudara ya. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Kalau kita cari semua yang kelihatan, itu sementara, itu lenyap, kecewa kita. Kalau mau cari Tuhan, kamu akan hidup. Kata ayat 4, lihat ayat 6. Carilah Tuhan, ini kedua kalinya, maka kamu akan hidup. 2 kali loh Tuhan berkata, carilah aku, carilah Tuhan kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 2 kali. Kalau Tuhan ngomong 2 kali itu berarti sangat penting. Sekali saja penting, apalagi 2 kali sangat penting. Musa tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berada tanah yang kudus. Marta ditegur, itu sangat penting. Kamu terlalu menyusahkan, mengkhawatirkan diri dengan banyak hal. Adam, di manakah engkau? 2 kali dia menyebut nama. Itu sangat penting. Di sini pun Tuhan kasih tahu sama kita, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Tapi kita lihat, ayat 6 saya baca, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, Bani Yusuf, keturunan Yusuf. Bagaikan api, dilenyapkan dengan api menghanguskan. Kenapa? Tidak cari Tuhan, cari kematian bukan cari hidup. Yang memakannya habis, api sampai memakan habis. Tuhan datang bagaikan api menghanguskan sampai memakan habis Bani Yusuf. Dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Tadi saya katakan Yusufnya yang ada dalam kitab Kejadian, anak daripada Yakub, itu bagus, baik. Sengsara, menderita, cari Tuhan, cari kehidupan, taat pada perintahnya, tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut-sungut, tetap mengucap syukur, hidupnya diangkat, hidupnya sederajat dengan raja. Orang cari Tuhan, Tuhan masih cari dia. Saya pernah bilang sama saudara, waktu sehat cari Tuhan, sehingga pada waktu kita sakit, Tuhan yang ganti cari kita. Waktu berkat job kelimpahan banyak, jangan lupa cari Tuhan. Waktu engkau diberkati, cari Tuhan. Nanti pada waktunya kita nggak ada job, nggak ada proyek lagi, susah. Ganti Tuhan yang cari saudara, datang cari saudara. Kelimpahan cari Tuhan. Ada waktunya susah, oh Tuhan yang datang cari kita. Waktu di atas cari Tuhan, nanti waktu jatuh di bawah, Tuhan yang datang angkat kehidupan kita. Karena orang cari Tuhan, dia pasti hidup. Tapi kita lihat Bani Yusuf, udah ditolak membelakangi Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Tuhan datang bagaikan api yang menghanguskan, melenyapkan semua mereka. Nanti kalau kita baca, coba ini ayat terakhir, ayat 14 dan 15 dalam kitab Amos pasal 5 yang sama. Carilah yang baik ya, dan jangan yang jahat. Jangan cari yang jelek, yang jahat, yang kotor saudara ya. Supaya kamu hidup. Hidup dalam kemenangan, hidup dalam keberuntungan, hidup dalam berkat, hidup dalam kemuliaannya. Cari yang baik kehidupan, jangan yang jahat, yang penuh dosa. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, memimpin kita seperti yang kamu katakan. Lihat ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Itulah perintah Tuhan. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan semesta alam akan mengasihani siapa? Sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi Alkitab kasih tahu kita,
Keturunan Yusuf yang ada sekarang ini di Israel itu cuma sisa-sisanya saja. Karena udah banyak dilenyapkan dengan api menghanguskan oleh Tuhan. Kenapa? Tinggalkan Tuhan, pilih yang jahat, pilih ketidakadilan, pilih dosa. Ujungnya seperti itu, cuma sisa sekarang ini. Makanya Tuhan katakan, wanti-wanti. Orang Jawa katakan, diwanti-wanti kita sama Tuhan pagi ini. Diwanti-wanti kita sama firman Allah. Cari yang hidup. Cari Tuhan, cari kehidupan, pilih kehidupan. Jangan pilih kematian, jangan pilih kejahatan, jangan pilih dosa. Kalau Anda mau serong dari Tuhan, berpikirlah 1001 kali berpikir. Karena kita diwanti-wanti sama Tuhan. Cari Tuhan, cari kehidupan. Jangan pilih yang jahat, jangan pilih yang kotor. Percaya gini, kalau udah cari kehidupan, maka hidupmu akan disertai Tuhan dalam berkat-berkat luar biasa. Makanya jangan ngomel kalau kau mengalami kesusahan hari ini. Ada banyak orang berkata, kenapa doa saya belum dijawab pendeta? Kenapa hidup saya menderita pendeta? Jangan-jangan kita salah pilih jalan. Jalan yang salah, jalan yang jahat yang kita pilih. Bukan jalannya Tuhan. Yang kita bisa lakukan, Tuhan wanti-wanti kita. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Saya percaya kalau kita cari Tuhan, ada kelimpahan cari Tuhan. Kalau ada waktunya susah hidup kita, ganti Tuhan yang cari kita. Kesusahan kita diganti dengan berkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan.